Jadi sekarang adalah video kedua daripada koleksi headphone gua. Video kali ini tuh adalah membahas lebih ke headphone dengan price range sekitar di 1,5 juta ke atas hingga 10 juta ya. Sebenarnya sih secara teknis $1,000 itu 14 jutaan. Cuman ya tidak ada headphone yang ada di meja ini yang tidak bisa beli di bawah, yang kalian tidak bisa beli di bawah 10 juta. Jadi bilang aja ini 1,5 juta sampai 10 juta. Jadi kira-kira under 10 juta gitu ya. Oke. Biasa kalau misalnya orang nanya ke gua di komen ataupun di kehidupan sebenarnya ataupun di FB ataupun di chat atau dimanapun itu, nanya ke gua, lu headphone yang lu rekomen di bawah harga 7 juta apa sih? Biasa jawaban gue cuma satu, Sundara. HiFiMan Sundara. Karena literally menurut gua ya, di harga segitu nggak ada yang bisa compete sama Sundara. Dan Sundara bener-bener secara tono bagus, technical bagus. Jadi an overall very good headphone. Dan nggak ada headphone lain yang menurut gue yang bisa mengalahkan dia, kecuali kalau lu ada HD600, HD6XX, HD650 ya, itu 3. Dan lu punya amp yang cukup high end ya. Itu amp yang cukup high end. Mungkin di situ lu baru bisa merasakan bahwa HD600 ataupun HD6XX bakal mengalahkan Sundara. Tapi kalau misalnya dengan amp yang biasa ya, maksud gue kayak amp yang bagus tapi biasa, yang misalnya topping L30, topping A50S, dan sebagainya, sekitar segituan, gue rasa Sundara itu masih rajanya ya. Mungkin di bawah itu baru 600, 6XX dan sebagainya. Tapi ya kalau misalnya lo lihat di hadapan gua sekarang, nggak ada malah HiFiMan Sundara, nggak ada HD600, nggak ada HD6XX. Beberapa alasan. Karena yang ada karena yang pertama adalah gua belum nemuin HD600, HD6XX ataupun Sundara dengan harga yang murah ya. Atau at least kalau misalnya pas gue nemu dengan harga murah, lebih baik gue pakai uang itu untuk gue beli headphone lain yang lebih high end. Kenapa gue nggak nge-stock headphone seperti itu, sama alasannya kenapa gue nggak punya SHP 9500, gue nggak ada SHP 9600, Fidelio dan sebagainya, HiFiMan 400 SE. Alasannya karena gue mostly menggunakan headphone itu untuk personal enjoyment. Jadi untuk diri gua doang dan bukan untuk review. Karena kalau misalnya lu lihat rata-rata koleksi IM gua, sebagian besar itu barang kagak pernah dipakai. Jarang banget dipakai. Kayak gua punya IM sebanyak itu tuh gara-gara cuman satu alasan, adalah sebagai pembanding. Ya pembanding yang gue secara constantly bisa terus pegang, gue bisa terus dengerin, terutama yang murah-murah nih kayak Moondrop Quarks, itu gue nggak bakal pakai ya. Kayak Blue 01 finalnya yang banyak itu, nah 3.000 gitu. Kayak bahkan yang kayak KDX, kayak kaze lainnya kayak BD005 Pro. Bahkan kayak yang gue suka kayak TRN MT1 tuh gue jarang pakai. Ya kenapa? Karena gue ada Timeless, gue ada Z1R, gue ada X1000, gue ada Blessing 2 dan sebagainya gitu. Bahkan Blessing 2 pun gue udah jarang pakai. Blessing 2 biasa gue pakai untuk komparasi doang ya. Kayak jarang sekali IM tuh gue pakai. Sedangkan mindset gue tuh agak sedikit beda. Kalau misalnya gue beli headphone, gue gak ngasal beli gitu. Tapi jadi pada akhirnya tuh gue headphone flagship gue jauh lebih banyak daripada IM flagship gue gitu. IM flagship gue main cuman Z1R doang. Kecuali kalau misalnya bilang X1000 adalah IM dengan kualitas flagship gitu ya. Ya gue bisa bilang itu, tapi ya di harganya sih bukan harga flagship gitu loh.
Jadi basically modal yang gua pakai untuk beli IM flagship ataupun headphone murah maksud gua, atau headphone ya headphone yang tidak begitu mahal ya, yang sebagai pembanding kayak Sundara, kayak HD600, kayak Ananda, kayak Ilex, kayak gua rasa tuh headphone itu tuh adalah headphone yang luar biasa menurut gua, terutama di harga, dan gua sangat recommended itu. Tapi untuk gua personally lebih baik gue beli Susvara gitu loh, lebih baik gue beli Verite Close gitu, lebih baik gue beli Vocal Clear, gue lebih baik beli H6, lebih baik beli Aria, lebih baik beli LCDX gitu, karena ya gue kalau misalnya gue beli kayak Sundara pun, gue nggak yakin kalau gue akan lebih banyak dengar Sundara itu daripada gue ngedengerin H6 gue misalnya. Jadi lu ketahui dulu mindset gue dalam beli headphone tuh seperti itu. Jadi ada alasan kenapa gue nggak megang HD600, Sundara dan sebagainya. Tapi gue rekomend tuh semua. Jadi di depan kita hari ini ada beberapa headphone yang sebenarnya cukup menarik juga ya. Ada Audio-Technica R70X. Ini adalah headphone yang cukup kontroversial ya. Ada yang bilang luar biasa, ada yang bilang sampah, ada yang bilang apa. Nanti gue akan bahas juga pros dan cons daripada dia. Ada Shure SRA 1840 OBC ya. Shure OBC ini gue nggak tahu real apa enggak ya. Kalau misal tergantung definisi real Anda tuh apa ya. Bila real Anda adalah harus dipublish dan beli langsung dari Shure-nya, ya ini palsu. Tapi kalau misalnya menurut Anda real adalah bendanya itu sendiri ya, masih bisa dipertanyakan ini ya, karena ini tidak dari official Shure retailer dan harganya sangat murah. Tapi suaranya bagus banget. Kalau kemarin itu gue sering bawa mic ini ya, beberapa kali gue bawa mic dan rata-rata jawabannya adalah wow, holy shit, ini harganya cuma segini doang ya, begitulah. Berikutnya gue ada Bear Dynamic DT880 Pro. Sayang sekali di Indo tuh tidak banyak, ataupun tidak ada sama sekali yang jual DT880 Pro yang 600 ohm. Padahal gue sangat penasaran dengan DT880 Pro yang 600 ohm karena konon lebih bagus daripada 250 Pro, dan gue cukup demen dengan 250 ya, 250 ohm. Kenapa? Karena ya konon, gue nggak tahu sih, karena mungkin lebih ada yang 600 ohm lebih detail dan sebagainya. Tapi ya 250 udah bagus juga menurut gue. Ini aku ada Sony MDR Z7. Ini bukan Z7 stock, ini udah modded keras ya. Ini mod keras. Gue akan banyak membahas tentang mod headphone gue, terutama untuk yang Z7, H6 dan H800, dan filosofi mod gue tuh agak mungkin berbeda sama beberapa orang. Filosofi mod gue sebenarnya adalah untuk membuat headphone itu menjadi sebagus mungkin, tapi mempertahankan karakter headphone itu. Bukan kayak gini susah ngomong. Misalnya contoh, gue kasih dulu contoh H800 itu headphone dengan detail yang luar biasa, soundstage yang luar biasa, imaging yang luar biasa. Kalau gue mau ngemod HD800, dia punya satu kelemahannya, itu misalnya ringing di 5,5K ya, 5,6K, 56, 58 segituan tuh, 5,8K tuh ada ringing ya, atau resonansi yang tidak diperlukan ya, ataupun kayak terlalu intens di sana ya. Jadi fokus daripada mod gue adalah untuk mengkeep soundstage detail dan imagingnya dia yang luar biasa, tapi mengurangi ringing tersebut. Itu simple kan ya. Kalau misalnya contohnya tapi gini, karena menurut gue karakter HD800 yang dicintai oleh semua orang itu adalah 3 itu ya, soundstage, imaging, dan detail. Dan gue harapkan sebenarnya di mod gue 3 ini di amplify, jadi 3 ini lebih baik
Misalnya dengan berkuranginya ringing itu, extra resonansi itu, imagingnya jadi lebih sharp. Misalnya seperti itu. Ataupun misalnya dengan berkurangnya decay yang terlalu banyak di situ, kayak ringing terlalu banyak di situ, detailnya lebih tidak ditutup, jadi lebih baik gitu. Misalnya gua dengan cara membuka cups di belakang H800 gua, atau ngebuka kayak grill di belakang H800 gua, tidak hanya itu mengurangi reflection dari belakang grill itu, tapi membesar lebih melebarkan lagi soundstage-nya. Misalnya ya nanti akan gua bahas di review H800 gua yang utuh ya. Jadi gua tahu apa yang gua inginkan ya. Jadi kayak gua nge-list down dulu apa yang gua inginkan dari 800. Misalnya dipping di mid range-nya, bagaimana gua cara ngisi dipping itu dan sebagainya. Ya, bagaimana gue mengamplifikasi bassnya gitu, bagaimana gue bikin gue ngurangin peaknya dengan nge-keep airiness-nya, atau bahkan sebenarnya gue nggak address sama sekali peaknya itu, tapi gue nge-amplify yang lain, itu juga mungkin ya. Tapi intinya gue meminimalis, fokus gue adalah membuat HD800 itu seluar biasa mungkin, dan gue mengurangi kelemahan-kelemahan. Dan itu menurut gue basic banget, tapi banyak sekali orang-orang yang membuat headphone tapi tidak seperti itu gitu. Misalnya contoh lain di Z7, nanti gue ngomong Z7. Pokoknya ini ada Audio Technica A900, ATH A900. Menurut gue ini adalah headphone yang cukup vintage ya. Saya ngomong vintage, kan vintage juga ya, 2003. Tapi di 2003 gue masih bocah juga, jadi ya cukup vintage lah. Sony MA900, masa-masa Sony masih bisa tuning, dan Sennheiser HD555, headphone yang paling sering gue pakai di meja ini ya. Oke, kalau gitu kita mulai langsung dari yang pertama dulu, Audio Technica R70X. Nah, Audio Technica R70X ini adalah headphone yang cukup kontroversial ya. Yang gue bisa bilang cukup kontroversial karena banyak yang suka banget, banyak yang gak suka banget, banyak yang biasa aja juga sih sebenarnya. Tapi orang mulai membandingkan dia dengan HD600 dan orang-orang banyak tidak senang dengan itu. Menurut gua sih ya, mereka cukup comparable. Apakah mereka lebih baik daripada HD600? Enggak juga. Apakah mereka lebih sampah daripada HD600? Ya enggak juga ya. Bukan artinya R70X ataupun HD600 jelek, tapi maksud gua R70X itu memiliki kelebihan yang berbeda daripada HD600. Gue ngerasa R70X tuh agak sedikit lebih warm. Gue nggak tahu apakah itu adalah plus apa enggak. Bagi anda yang merasa HD600 agak sedikit terlalu bright, ya mungkin anda berpikir seperti itu. Gue sih tidak berpikir seperti itu terhadap HD600, tapi menurut gue warmth yang ada di R70X tuh masih warmth yang sangat mudah untuk diterima dan sangat tidak bermasalah ya. Tonal balance menurut gue bagus. Harmonicsnya agak kurang balance menurut gue di treble-nya, karena dia mid range-nya agak terlalu elevated, sedikit terlalu elevated. Jadi gue agak prefer sedikit lebih banyak energi di treble-nya. Tapi overall itu very good menurut gue. Bagi orang-orang yang agak terlalu terganggu dengan peak-nya di HD600, mungkin agak bisa melirik ke sini sedikit ya. Peak di mid range, maksudnya peak di upper mid range-nya. Ya mungkin lu bisa mulai lihat ke sini. Soundstage ini juga jelas lebih lebar daripada 600. Imaging juga sedikit lebih baik dan tidak ada 3 blob effect seperti HD600 yang dibantu oleh soundstage yang lebih kecil. Meskipun imagingnya tidak se-clean itu ya, gua rasa imaging sini baik. Menurut gua cukup baik, cukup 3D sounding menurut gua. Depth-nya lumayan bagus, tapi tidak terlalu gimana banget gitu ya, masih standar lah ya gue bilang imagingnya. Soundstage-nya bagus, lebar, open, terasa open, lebih lebar daripada HD600, cukup amazing lah menurut gua soundstage ini. Ya punch-nya biasa aja. Ya kalau misalnya mencari sesuatu yang lebih punchy, mungkin lo bisa coba ganti earpads-nya, ataupun enggak. Kalau misalnya lu terlalu nyari yang lebih dynamic, lu mau nyari yang lebih dynamic, menurut gua tidak kesini. Ya HD800 mungkin sedikit lebih dynamic, detail juga HD800 mungkin sedikit lebih detail. HD600 maksudnya, HD600 sedikit lebih detail daripada R70X. Soal build, menurut gua ini adalah very well built ya. Besi, sedikit plastik. Ininya juga menurut gue nyaman karena ini tidak
tidak berat ya. Kalau misalnya lu bandingin sama yang jadul punya ya. Ini nih head clampnya lumayan berat. Sedangkan R70X punya tuh sangat soft gitu ya, tidak ada berat-beratnya. Ya oke lah, kabelnya aja paling bermasalah ya, karena dia 2,5 dan ada locking mechanismnya. Earpadsnya sulit diganti. Ini gue jadi nge-review R70X nih. Pokoknya intinya ini adalah sesuatu headphone yang memberikan flavor yang cukup bagus menurut gue ya. Nggak neutralish. Ini cukup unik juga untuk Audio Technica, karena rata-rata Audio Technica tuh tuningannya sampah. Open back-nya juga yang kerasa netral tapi tidak kerasa natural. Menurut gua Audio Technica R70X ini salah satu yang mengerti, yang bagus tuningannya di antara Audio Technica lainnya. Jadi menurut gua ini cukup gua rekomen, terutama tuh harga di Indo ya, yang relatif murah kayak goblok ya. Kayak gua nggak tahu kenapa di sini R70X tuh sangat murah, tapi bagus menurut gua. Gue bisa bilang ya lumayan sekelas dengan HD600 kalau misalnya lu prefer soundstage daripada detail. Berikut untuk soundstage dan imaging sih daripada detail dan dynamics. Ada juga di sini Shure OBC. Nah ini cukup di request untuk gue videokan ya. Ini gue beli dari OBC dengan harga yang sangat murah. Gue beli di harga 2 juta ya, 2,1 juta. Dan nggak tahu apakah ini fake banget apa enggak ya, karena gini ya, gue bandingin, gue ada salah satu dari orang-orang AKH yang ngechat ke gue, nanyain gue tentang tulisan ini SRH-nya sini nih ya, dan apparently punya dia tuh agak beda dari yang original punya, dan sedangkan punya gue tuh sama dia bandingkan. Jadi gue nggak tahu ya, belinya di tempat yang sama, terus punya gue tuh ada nomor serinya. Anehnya punya gue ada nomor serinya, jadi dan banyak yang pada nggak ada nomor serinya gitu. Jadi kebanyakan pada nggak ada nomor seri katanya ya, kayaknya punya gue ada nomor serinya malah. Jadi gue nggak tahu apakah punya gue itu special unicorn unit apa enggak, tapi suaranya menurut gue luar biasa untuk harganya ya. Bagusnya lumayan, bikin rada tolol gitu ya di harganya. Kalau misalnya ini asli ya, tapi sebenarnya mau berpikir asli ataupun palsu pun ya lu terlalu, lu tidak mau berpikir asli, ini palsu pun suaranya bagus. Dan banyak orang yang sudah setuju sama gue akan itu. Jadi tonality-nya natural, a bit natural-ish ya. Gue nggak rekomen lu beli barang KW ya, karena ya gue harapkan lu mau support perusahaan ya. Cuman masalah Shure ngejual ini dengan harga 8 juta. Kalau misalnya lu mau beli dengan harga 8 juta, menurut gue skip banget sih, karena suaranya nggak 8 juta ini dibanting-banting sama Sundara. Tapi untuk harga 2 juta, gue yakin Anda akan kesulitan banget untuk menemukan apapun yang come close to it, ataupun kalau lu mau melampauinya ya. Susah banget kalau lo mau cari lebih baik daripada ini di harganya. Soundstage nggak gitu lebar. Kalau nyari soundstage jangan kesini. Tonality agak sedikit neutral ya, lebih ke natural tapi agak sedikit shouty menurut gua. Bass agak sedikit roll off juga, tapi menurut gua sih tidak masalah kalau soal bass roll off, karena ya ada 600 juga roll off juga. Dia itu ya agak shouty ya menurut gue ya. Treble-nya juga nggak terlalu detail menurut gue, sedikit oke lah, tapi soal detail so-so lah ya, oke lah ya. Gue bisa bilang dia mungkin sekelas R70X. Soal overall detail dia juga transiensi agak lebih quick, lebih bagus sih, jadi cepet ya. Bass-nya, imaging menurut gue dia cukup bagus. Imaging dan separation gue dia cukup bagus, sedikit lebih bagus daripada R70X. Mungkin tidak jauh tapi ya sedikit lebih bagus. Soal soundstage dia lumayan kalah sama R70X, tapi dia mungkin lebih close sama menurut gue natural dan neutrally tune daripada R70X yang lebih warm ya. Tapi ya kembali lagi dia agak sedikit shouty. Jadi
cukup boleh dipertimbangkan sih ini ya. Cuman kalau considering R70X harga barunya adalah $450 ya, yang mahal. Lu bisa dapat ini di harga 2 juta baru ya. Gua nggak tahu nih, mereka dapat barang ini dari mana. Menurut gue ini adalah headphone yang cukup bagus. Cuman problemnya adalah fitnya tolol. Menurut gue fitnya agak-agak goblok ya. Karena ini nggak ada swivel sama sekali ya. Nggak ada swivel sama sekali. Terus pads-nya rata, pads-nya nggak ada angle, nggak ada apa-apa ya. Dan kalau misalnya lu ganti pads nih pakai pads yang lain, suaranya bakal nggak gitu bagus. Tapi ya, artinya kepala Anda harus benar-benar flat untuk ini benar-benar fit dengan baik di kepala Anda. Masalah problem gue nih lightingnya di sini lagi jelek banget ya. Mohon maaf semua. Mungkin Anda tidak bisa melihat sebagian daripada apa yang sedang gue tampilkan di sini. Tapi ya pokoknya itulah ya, intinya seperti itulah. Gue daripada ganti-ganti lighting lagi malah makin berantakan. Kayak gue perlu lighting satu lagi dari depan deh. Ini lighting cuma di kiri kanan doang. Gue perlu satu lagi dari depan. Oke, tapi ini untuk Shure OBC menurut gue worth. Ya kalau lu mau beli Shure OBC dan lu berharap dapat unit yang sama persis sama punya gue, menurut gue ini sangat worth ya. Mungkin bahkan yang paling worth di harga segini. Gue nggak tahu lagi apalagi yang lebih bagus daripada dia di harga segini. Menurut gue dia lebih detail daripada H400 SE juga. Menurut gue kalau kecuali lu nyari suara planar ya, mungkin H400 SE adalah pilihan lebih baik. Cuman kalau soal technical performance, gue rasa ini imagingnya juga lebih clean, separation lebih clean. Meskipun dia ada planar separation juga sih ya, planar layering ya, tapi ya kembali lagi menurut gue ini juga sedikit lebih detail juga ya daripada H400 SE. Jadi agak sulit sih mengalahkan dan di harga segini, kecuali lu mau nyari R70X secondan ya. Tapi itu pun kalau misalnya lu demen suara yang lebih warm dan imagingnya tidak se-tight Shure 1840 ini, Shure OBC ini. Oke, next gue ada Beyer Dynamic DT 880 Pro 250 ohm. Ini menurut gue headphone yang baik ya. Ini kompetitor juga nih ya. Bertiga ini ada saling berkompetisi. Bedanya nih ini agak sedikit lebih bright di treble-nya, cuman mid range agak lumayan warm. Dimana 1840 ini mid-nya agak lebih tipis, agak lebih shouty ya. Upper mid range agak terlalu banyak, elevation sana sedikit terlalu banyak, tergantung preference Anda ya. Sedangkan di sini agak lebih warm. Menurut gue sini mid range-nya cukup pas secara elevation dan timbre ya, ketebalan dan sebagainya. Tapi treble-nya agak sedikit peak, ada peaky sana kayak mudah-mudahan 800. Cuman gua personally tidak mendengar peak tersebut, gua tidak merasakan peak itu mengganggu sama sekali gua. Jadi ini adalah headphone yang luar biasa menurut gua. Cuman ya secara technicalities dia mungkin tidak terlalu bagus ya. Menurut gua dia oke in general. Mungkin treble detail sedikit lebih bagus daripada R70X, tapi overall detail menurut gua nggak terlalu, ya bakal setara lah sama R70X. Soal imaging juga tidak se-clean SRH 1840, tapi timbre dia menurut gua salah satu yang paling bagus, terutama di line up Beyer Dynamic yang di harga segini. DT770 Pro, DT990 Pro itu menurut gua tidak ada yang mendekati 880 Pro. Soal bass, orang banyak mereport dia itu bassnya bass light sekali dan tidak ada punch-nya. Menurut gue bassnya sangat tergantung dengan earpads, karena dengan earpads ini cukup keras juga. Ini earpads Kito ya, kalau misalnya lu tahu ya, beli di BTM. Earpads Kito, earpads dengan earpads stock menurut gue presentasi lebih netral, lebih natural sounding juga. Tapi bassnya jauh lebih light daripada ini. Jadi ya tergantung preference Anda coba-coba sendiri. Ini gue udah mod ke 3,5 mm for efficiency. Jadi ya begitu. Gue sangat rekomen kalau misalnya dapetin ini di harga gue dapetin sekitar 2 juta ya. Kalau misalnya 2 juta lo bisa dapat Beyer 880 Pro. Gue sangat rekomen di antara 3 headphone yang ini nih, yang saling berkompetisi ini, Beyer 880 Pro adalah headphone yang paling sering gue pakai karena paling cocok suara sama gue. Tapi kalau misalnya mau ngomongin soal misalnya vocals paling enak di mana, mungkin gue bisa jawab di R70X. Kalau misalnya ngomong soal imaging yang paling tight yang mana, mungkin gue bisa ngomong Shure 1840 Pro. Tapi kalau misalnya overall, gue lebih prefer Beyer 880 Pro.
Meskipun secara technical performance kontrolnya nggak gitu bagus, terutama menggunakan pads yang ini. Gue ngerasa kalau misalnya lu mau mikirin soal kontrol dan sebagainya, gue saranin pakai stock pads lebih bagus. Tapi ya stock pads gue juga stock pads yang udah agak kempes ya, jadi gue nggak bisa terlalu bandingin sama yang stock pads yang masih bener-bener bagus gitu loh, masih tebel. Oke, next gue ada ini. Nah, ini adalah Sony Z7. Wah, Z7 yang versi 1 bukan versi 2. Ya, ini headbandnya gue udah mulai pecah-pecah, earpadsnya udah hancur. Ya, earpadsnya gue pakai buat H6 gue, yang akan gue elaborasikan di video mod H6 gue. Oke, di sini tuh yang gue temuin di Z7 adalah keunggulan dia adalah soundstage satu. Kedua bass punch ya, bass slamnya. Tapi problem yang luar biasa itu adalah kontrol habis ya, terutama ya kontrolnya nggak ada sama sekali ya. Terus overall frequency response-nya juga tidak begitu bagus. Bass-nya agak terlalu bleber ke mids. Ya, jadi misi gua dalam modding ini adalah untuk mengurangi bass-nya, agak sedikit nambahin mids dan treble-nya. Tapi ya itu otomatis kan, kurangin bass-nya, mids dan treble agak sedikit lebih naik tanpa menghilangkan sub bass. Itu yang paling penting, karena ya sub bass rules. Dan kalau bisa dan sebisa mungkin mempertahankan ataupun kalau bisa mengimprove soundstage dan bass punch and slam-nya. Untuk bass punch and slam-nya gue ngerasa agak sedikit berkurang ya, karena bass overall quantity-nya agak sedikit berkurang. Tapi soal soundstage menurut gue di sini agak sedikit bertambah daripada stock. Gue pakai pads ZMF Universal Perforated Suede ya, kepanjang namanya. Menurut gue ini adalah pads yang paling sempurna di sini di Z7 gue, dan gue akan lebih elaborasikan bagaimana gue modnya di video gue. Tapi overall menurut gue yang gue pandang sebenarnya dari Z7, driver di Z7 ini sangat berpotensi, sangat potensial, sangat detail, sangat dynamic. Menurut gue sayang sekali dengan Sony tidak bisa mengimplementasikan driver itu dengan baik. Emang Sony itu agak-agak rada-rada belakangan ini kalau saat dia bikin close back headphone ya. Kenapa dulu padahal dia bagus banget bikin headphone, tiba-tiba aja dia jadi what the fuck ya. Dan ini juga terasa di Sony MDR Z1R dia yang rada-rada what the fuck juga. Tapi masalah gue nggak punya Z1R, gue cuma nyoba beberapa kali dan gue belum nggak berani buka gitu, Z1R, ataupun gue pengen otak-atik gue nggak berani. Dan meskipun kalau misalnya gue beli pun gue gak bakal otak-atik itu headphone kayaknya ya, karena atau mungkin gue bakal otak-atik karena gue demen modding headphone. Gue tuh demen banget modding headphone. Oke. Salah satu alasan gue modding headphone tuh adalah dia itu, gue tuh gak perlu headphone ini untuk suara stock. Kenapa? Karena gue gak banyak review headphone. Problem gue untuk modding IEM satu lebih susah di modding IEM karena dia lebih kecil dan shell-nya tidak bisa dibuka rata-rata ya. Dan dua, gue perlu IEM itu untuk suaranya seperti stock. Kenapa? Karena gue perlu komparasi dipakai. Kebanyakan IEM gue adalah alat untuk dipakai untuk komparasi. Jadi ya begitu. Jadi perlu untuk mereka suaranya seperti stock. Jadi mudah untuk komparasi. Dan tiga, misalnya kayak enaknya gue lebih demen untuk modding headphone ini, karena dengan modding headphone ini itu gue jadi punya gimana ya, ikatan tersendiri ya, ikatan khusus dengan gue dengan headphone yang gue modding itu. Makanya kalau misalnya lu nanya headphone favorit gue mungkin H6 dan H800 itu, kenapa gue lebih demen mereka daripada Aria dan LCDX, mungkin mostly adalah karena gue banyak ngemod dia. Dan gue nggak bisa ngemod Aria ataupun LCDX, dan gue nggak berani ngemod Aria terutama ya, karena Aria bentukannya sangat tidak meyakinkan. Oke, next gue ada Audio-Technica A900. Ini adalah headphone yang cukup mengejutkan juga ya bagi gue ya, karena jadi gini, pas gue mau beli ini, btw ini modded juga nih, tapi bukan oleh gue, modded jadi 3,5 mm untuk efisiensi, sama seperti mod
DT 880 Pro-nya ya, itu 3,5, jadi dual 3,5. Itu juga buat efisiensi saja, tidak untuk suara. Dan gua beli headphone ini tuh awalnya sebenarnya gue nyari earpads Brainwaves yang velour. Gue pengen coba itu ke Z7. Terus gue lagi searching Tokopedia, tahu-tahu nemu orang jualan A900 ini dengan harga sekitar 1,5 juta ya. Dan gue udah dapat padsnya juga. Dan menurut gue itu such a bargain menurut gue ya. Dan begitu gue datang, gue beli barangnya, datang, gue cobain. What the fuck, ini suaranya sampah. Suaranya sampah banget, kayak treble di mana-mana. Terus udah cuman treble doang. Cuman kayak gue mikir, oh ternyata ini headphone jadul begini 2003, emang ya barang-barang tidak begitu bagus lah ya. Tapi setelah gue ambil padsnya, gue coba ke Z7 gue jadi bright, literally bright banget. Jadi gue sadar kayak, oh ternyata padsnya yang sampah. Itu pads kayak gue lempar ke entah berantah. Habis itu gue beli pads yang yang pleather biasa. Gue coba pasangin ke ATH gue A900. Suara jauh lebih mending. Agak terlalu V-shape tapi menurut gue, jadi treble-nya masih agak terlalu something ya. Bass-nya juga lebih ke punch daripada ke extension. Tapi overall oke, itu soundstage-nya luar biasa lebar. Gue denger orkestra pakai yang velour pun itu what the fuck, lebar banget. Di ini tuh menurut gue lebarnya lebar kayak Z7, cuman dia lebih airy aja ya. Jadi bahkan mungkin kerasa lebih lebar pakai pads ini terutama ya. Berikutnya nih, setelah gue beli pads yang pleather, gue ganti lagi ke pads ini Brainwaves Microsuede. Semuanya menjadi lebih baik ya, mulai dari treble-nya lebih baik, bass-nya juga lebih nggak ke punch tapi lebih ke extension. Gue nggak tahu itu adalah lebih baik apa enggak bagi anda, tapi itu tergantung preference anda. Jadi overall lebih warmer, lebih thicker sounding ya, dengan pad seperti ini. Ini Brainwave Microsuede yang XL. Dan tapi ya kembali lagi, ini masih bukan sesuatu yang sangat bombastis gitu ya. Sampai gua beli tup kain ini ya. Maksud gue colok ke kain, gue colok ini ke tup. Habis gue langsung nutup lapak gue. Jadi gue udah pengen jual untuk Tokopedia, gue tutup lagi lapaknya. Udah lama tuh kagak ada yang beli gitu. Terus gue tutup lapaknya. Karena ini sounds fucking fantastic dengan tuh menurut gue. Sama kayak R70X. BTW kalau misalnya punya lu mikir untuk beli antara 3 headphone ini ya. Terus tadi kan gue bilang gue paling demen DT 880 Pro. Gue demen DT 880 Pro kalau misalnya gue pakai solid state. Begitu gue pindah tube R70X pakai tube enak banget. Lu punya tube yang lumayan. Ini bukan tube terbaik ya. Ini nih. No, tuh ya. Ini bukan tube terbaik. Tapi ini tube yang bagus lah. Ya. Yang cukup bagus, mungkin harganya sekitar 11 jutaan Pak YouTube-nya. Dan gue colok pakai R70X sangat cocok ya, dan ini juga sangat cocok di tube itu. Oke, jadi sangat detail menurut gue. Detail sangat bagus, soundstage sangat luas, speed sangat lumayan cepat ya, lumayan snappy, lumayan quick juga. Mungkin ya untuk harga segini yang gua dapetin sih detailnya luar biasa bagus menurut gua ya. Cuman kalau misalnya lu mulai nyari HD600 apa segala ya udah kalah lah ya. Untuk close back menurut gua ini sangat luas ya. Untuk open back bahkan juga sangat luas, ini lebih luas daripada DT 880 Pro. Gua lebih luas daripada Shure gua juga ya. Jadi ya
luas lah ya. Mungkin nggak se-DT80, mungkin sekitar se-DT80 Pro, apa mungkin lebih lu, tergantung lagu lah kalau sama DT880 Pro. Oke, berikutnya gue ada Sony MA900. Nah, Sony MA900 ini adalah salah satu Sony yang gue sedih setiap kali gue mendengar. Kenapa? Karena tuningannya luar biasa. Dan gue sangat sedih kenapa Sony sudah tidak bisa tuning headphone lagi. Kayak ini what the fuck, ini bagus banget tuningannya. Gue bahkan mungkin lebih prefer tuningannya daripada R70X. Karena dia mid range agak sedikit lebih. Tapi R70X juga begitu juga sih, jadi ya kira-kira selevel R70X lah tuningannya, gue bisa bilang ya. Treble dia agak sedikit something going on with the trebles itu. Antara ada harmonics yang tidak terlalu terisi walaupun dia per mid range ya. Tapi ada something going on with the treble, tapi overall very good, very smooth ya, sangat smooth. Bassnya punchy tapi tidak extended karena dia bolong ya, dia bolong. Lo lihat lubang ini bolong dia ya. Treble bassnya bolong begini, punchnya dapat, punchnya kerasa enak, extensionnya nggak ada. Jadi basically kalau misalnya lu mau lihat, lu mikir mau beli ini, lu beli ini karena ini adalah upgrade dari KOS KSC75. Kalau punya KOS KSC75 dan lu pengen upgrade, cari ginian secondan. Kayak gue rasa masih satu orang yang jual Tokopedia ya. Luar biasa. Kalau misalnya lu demen KOS KSC75, lu pasti demen ini. Treble-nya lebih smooth daripada KOS KSC75 menurut gue. KSC75 agak sedikit ada peak di treble-nya. Ini enggak, ini sangat smooth. Mid-nya lebih full juga ya daripada KSC75. Bass-nya lebih adaan, lebih punchy juga. Tergantung angle lu naruh di mana, bass-nya bisa agak berubah. Terus comfort juga luar biasa. Tampangnya juga cakep, nggak kayak KS75. Detail jauh lebih baik gitu loh. Jadi kayak ini adalah overall upgrade dari KS75. Cuma problemnya sini adalah dengan desain seperti ini, imagingnya tuh agak kerasa kayak HD600, kayak 3 blob gitu. Jadi misalnya ini depan, ini samping, di sini ada kosong ya, di sini ada kosong, sedikit kosong. Tapi lebih luas aja, jauh lebih luas ya daripada 600. Kayak ini legit luasnya luas HD800 luas. Luasnya pakai banget. Nggak, mungkin nggak sampai HD800 sih, cuman hampir HD800 luasnya. Dan gue sangat rekomen ini. Dan ini adalah headphone, mungkin headphone favorit gue di antara semua headphone yang ada di meja ini ya, secara sound quality. Dan terakhir adalah HD555, headphone yang paling sering gue pakai di meja ini. Sebenarnya ini secara teknis adalah HD595. Karena apparently HD555 dan HD595 itu drivernya sama. Jadi kalau mau beli replacement drivernya sama. Bedanya adalah stiker. Ada stiker di sini di dalamnya di HD595. Jadi lu di HD555. Jadi lu dapat HD595 plus satu stiker di sini. Terus lebih murah 1 juta gitu loh. Kayak gue nggak tahu otaknya di mana teh. Jadi kayak gue buka, terus gue cabut tuh stiker, udah aja 595 teh. Dan suaranya lebih bagus HD595. HD595 lebih smooth, lebih warm, lebih correct. Kalau HD55 agak sedikit lebih bright and picky. Dan gue beli headphone ini dengan harga yang sangat murah. Gue beli headphone ini di harga 250.000. Jadi gue beli headphone ini seharga KZDQ6 gitu. Dan ini adalah headphone yang gue pakai tuh monitoring setiap kali gue nge-review, setiap kali gue nge-edit. Tapi untuk kali ini gue pakai M40X gue karena ya ini gue review ya. Lagi gue review lagi gue pertontonkan kalian semua ya. Sounds very good, very natural, nggak terlalu technical. Sound stage-nya cukup, sound imaging-nya cukup, tonality-nya very good menurut gua. One of the most natural sounding headphone. Salah satu headphone yang paling natural yang gue punya.
very good menurut gua. Ini adalah replacement HD600 gua. Kenapa? Karena kalau misal gua mau monitor, ya artinya ini akan gua colok ke sound card gua, ke analog to digital adapter gua, ya. Kalau misalnya lihat tuh bearingernya ini nih, yang di sini tuh, ya. Dan ini powernya tuh nggak adaan. Kalau gua colok HD800 ke sana, nggak ada suaranya. Suaranya bakal kecil banget. Dan ini easy to drive, terus suaranya natural juga, jadi ya the whole package untuk gua studio monitoring ini sangat cocok bagi gua. Dan kalau misalnya lu nemu ini di harga yang murah, menurut gua sih ya sikat aja sih, karena ya lumayan bagus suaranya. Apalagi kalau misalnya lu ubah ke HD 595. Tapi sayangnya yang gue sebenarnya kenapa gue bisa dapat semurah ini adalah sebenarnya pas gue beli ternyata dia channelnya imbalance. Tapi setelah gue buka, ternyata itu drivernya tuh lepas dari chassis, jadi gue tinggal miringin dikit, tinggal ceklek, masukin dikit, langsung udah balik normal lagi. Jadi ya mungkin kalau misalnya lo itu ada pertimbangan kalau lo mau beli headphone dengan channel imbalance, lo bisa fix sendiri. Cuman ya gue tidak merekomenkan itu, karena siapa tahu sebenarnya headphone-nya udah rusak aja, ya. Cuman ya gue lagi hoki aja pas gue beli ini. Oke, mungkin that's it, ya. Gue nggak tahu lagi emang ada apa lagi sih yang gue belum bahas. Kayaknya udah semua deh ya. Don't forget untuk tune in untuk video gue berikutnya, dan gue kayaknya sebelum gue bakal bahas headphone gue yang lebih mahal, yang lebih flagship, yang sekitar di atas 10 juta ya, gue bakal ngebahas tentang modnya dulu di Z7, H6, dan H800, sama filosofi dari mod gue itu semua. Atau mungkin ini nanti setelah, tapi gue nggak tahu, ini gue masih pikirin. Maksud gue bahas mod ini adalah biar kalian lebih bisa mengerti point of view gue di headphone ini pas saat gue membahas HD6 dan HD800 gue nanti. Jadi nggak kayak gini gitu, jadi lu nggak gitu ngerti kan apa yang gue lakukan ke benda ini. Jadi opini gue tuh kayak tidak komplit gitu ya terhadap headphone ini. Okay, that's it for the video. See you next time. Godspeed.